Ini dia bagian dalam rumahnya. Wih, asli gak nyangka banget. Ini rumah lebarnya cuma 6 dan panjangnya 12. Tapi kerasa lega banget. Belum sampai ke belakang, masih ada area untuk ke tangga dan dapat taman juga. Mau. Halo, jumpa lagi bersama saya Rianto di channel Real Estate. Nih, kali ini saya senang banget. Kenapa? Karena saya akan mereview satu rumah yang unik banget, yaitu rumah di belakang saya. Konsepnya adalah Cape Dutch. Dan ini termasuk jarang banget di zaman sekarang, apalagi di Indonesia dan khususnya di Surabaya. Tapi sayang, karena saya sedang di Sidoarjo. Jadi yang Surabaya dan sekitarnya, sabar dulu ya. Saya mau bahas rumah khusus Sidoarjo. Mau tahu detailnya? Ya udah ikutin saya. Oke, sebelum kita bahas detail dulu tentang satu persatu rumah ini, saya mau jelasin sedikit dulu aja ya tentang apa itu Cape Dutch atau model arsitektur Cape Dutch. Jadi, ini sebetulnya adalah satu model arsitektur yang dibawa dari orang-orang Eropa yang menduduki wilayah di Afrika, tapi kemudian berkembang sampai ke belahan benua lainnya, salah satunya di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, salah satunya mungkin kalian bisa lihat di beberapa bangunan-bangunan di Kota Tua atau mungkin di beberapa keraton di Pulau Jawa. Itu yang klasik ya, atau lebih ke zaman dulunya lah. Walaupun ada kesan nuansa Indonesianya untuk yang keraton. Nah, untuk yang di belakang saya ini Cape Dutch dengan model yang lebih modern. Kita bahas yuk. Nah, salah satunya untuk mengetahui Cape Dutch seperti apa, yang paling gampang kelihatan adalah dari bagian fasad. Jadi bagian depannya ini seolah-olah seperti apa ya, jam lemari, jam yang ada loncengnya tuh yang gede itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Bagian atasnya bisa pakai lingkaran atau pakai garis yang bisa keluar burung-burung itu loh. Nah, tapi ini dikasih beneran aja kayak gitu. Kasih hiasan warna abu-abu ya buat nyeni-nyeninya. Dan atapnya itu pakai atap pelana. Sama seperti ini. Ini juga atap pelana. Walaupun di pinggir-pinggirnya ada cor-coran ya. Sopi-sopinya dia ada kasih profil-profil warna abu-abu. Dan tetap profilnya itu ternyata sampai ujung. Tuh, di ujung kanan kirinya itu dia juga pakai profil, walaupun cuma tipis, sekitar 20 sentian. Nah, lanjut untuk bagian tengahnya, ini ada bagian warna putih. Kelihatan ada beberapa warna ya. Kita bahas yang tengah yang putih dulu. Nah, ini bagian yang lebih maju dibanding samping-sampingnya. Tapi ternyata di tengahnya lagi, ada lagi yang maju tuh. Warna abu-abu, semacam kayak frame gitu, maju ke depan. Dan dia nggak cuma maju doang, ada mainan mundurnya lagi untuk bagian jendela. Ini unik, dan kelihatan modernnya adalah, nah dari sini nih. Pakai jendela yang modelnya French window, tapi dia sudah pakai aluminium dan warnanya ini warnanya pakai coklat gelap. Dan turun lagi ke bagian bawah, ini seperti ada jendela ya, 3 ini di bagian bawah yang memanjang ke samping atau horizon. Itu ternyata bukan jendela, itu hiasan aja, dia pakai permainan profil juga. Dikasih warna yang senada abu-abu. Menariknya lagi itu di bawah. Ada semacam apa? Kayak profil-profil tapi cuman separuh apa? Setitik-setitik gitu ya, ada 5 titik. Bentuknya profil-profil seperti kuku macan. Sekarang untuk bagian mundurnya di kanan kiri kelihatan ya. Ini ada warna sedikit warnanya abu-abu. Jadi bukan abu-abu banget, agak terang. Terus ada satu jendela yang tarikannya dari bawah ke atas. Nah, yang sebelah sana kelihatan tuh ada kaca esnya. Ketebak dong biasanya buat apa di situ? Ya, di situ adalah untuk toilet atau kamar mandi. Yang sebelah sini untuk kamar. Oke, sekarang kita turun ya ke bagian bawah dulu. Jadi untuk area carport. Nah, rumah ini kan tadi lebarnya sekitar 6 meter ya. Panjangnya sih 12, tapi kerasa lega di depannya. Kenapa? Karena ini carportnya 5 meter nih untuk bagian sini. Karena kesininya kepake untuk taman, kurang lebih sekitar hampir 1 meteran. Nah, untuk alasnya dia pakai batu sikat, jadi gabungan ya. Batu sikat dan juga pakai batu alam yang di-coating. Jadi semuanya ini batu sikat dan batu alamnya di-coating semua. Dan ada perbedaan warna, mulai dari yang ini warna aslinya natural, kemudian yang sini ini pakai warna yang lebih gelap, dan di sininya ada lagi permainan batu-batu alam yang dipasang acak ya. Dan nih, ini bukan tali air ya, ini pakai aluminium. Nah, kalau dibalik mungkin lebih asik sih ya, jadi semacam tali air buat langsung buang ke situ. Oke, sekarang lanjut nih untuk bagian fasad bawahnya, kan tadi atas sudah ya. Untuk fasad bawah ini ada yang menarik karena ada permainan ornamen-ornamen kayu. Persis seperti kayu zaman sekarang nih ya, keren banget. Ini sebenarnya pakai apa ya? Lisplang atau GRC atau Conwood dan sejenisnya lah ya. Ini sebenarnya bahan komposit, tapi tinggal dikasih warna yang senada dengan kayu. Kelihatan banget kayunya. Asik nih. Dan dipadu-padankan dengan ini nih.
pakai jendela yang modelnya French window. Terus karena dia pakai aluminium, dan aluminium juga dipilih jangan yang putih, kan ada banyak ya sekarang pilihan. Kalau yang ini sih warnanya coklat kehitaman, gelap banget. Geser ke sebelah sini. Nah, ini juga ada yang menarik nih. Ada satu pintu. Sebenarnya pintunya ini biasa aja, tapi karena dia pakai permainan apa French window tadi, jadi ada kaca-kaca, kelihatannya lebih menarik lagi. Ditambah dengan nih, ada apa ya? Cowakan atau bagian yang lebih mundur, bentuknya ada archnya ini. Jadinya kesan kolonialnya dapat banget. Keren sih. Ah, ini nih satu lagi kalau bikin rumah. Nih, ada tali-tali air, dan penting ya, seolah mungkin kelihatan nggak penting. Tali air ini penting kalau ada tampias air dari atas, itu nggak langsung merembes ke arah plafon. Dan titip ke tukang atau kontraktor, buatnya agak turun setelah tali air. Jadi langsung kebuang ke sini, nggak sampai ke sini. Yaudah kita lihat bagian dalam sekarang, yuk. Ah, ini dia bagian dalam rumahnya. Wih, asli gak nyangka banget. Ini rumah lebarnya cuma 6 dan panjangnya 12. Tapi kerasa lega banget. Belum sampai ke belakang, masih ada area untuk tetangga dan dapet taman juga. Ah, mau. Nah, biar tambah kepengen, kita bahas detailnya dulu. Nah, saya tutup pintunya ya. Oh ya, ini pintu tadi belum dibahas. Dia pakai smart door lock dan pakai mereknya Dexon. Merek bagus ini. Kita bahas dari sini dulu ya. Nih, sambil duduk biar nyantai merasakan vibes kenyamanan rumah ini. Jadi ketika kita duduk di sini, ini area yang termasuk enak karena ya ini blong tapi nggak mengganggu tuh. Daerah sininya tuh masih lega banget buat kita lalu lalang. Bahkan ketika duduk kakinya mau petingkangan naik masih aman. Ini area living room-nya, dan di sini juga sekaligus area untuk entertain karena di depan itu bisa ada televisi. Ya, harusnya sih lebih gede lagi ya karena jaraknya cukup jauh. Eye levelnya sudah oke, tinggal TV-nya digedein lagi karena jaraknya lumayan jauh. Dan ntar saya kesini aja deh karena ada beberapa detail nih yang menarik. Jadi di sini ada permainan warna-warna emas. Ini yang mengesankan rumah ini rumah mewah atau rumah yang kelasnya tuh kelas menengah ke atas. Ditambah lagi pakai ini black mirror, mengkamuflasekan bahwa seolah-olah di belakang ini ada bangunan lagi atau ada ruangan lagi. Ketambahan ada LED strip seperti ini yang berwarna hangat, jadi kesannya benar-benar homey banget. Di atas juga ada tuh. Ini bagus sih untuk pemilihan wall panelnya. Nah, wall panel ini memang termasuk wall panel yang mewah dan bagus, tapi dia juga berfungsi, bukan cuma bagus-bagusan doang. Salah satunya ini nih. Ini kita bisa buka, dan untuk menyembunyikan ini nih, ada MCB di sini juga untuk itu trafo LED ya, nggak apa-apa. Nah, tapi kita juga bisa naruh kunci-kunci di daerah sini. Jadi kan ada banyak kunci, taruh di sini dan tutup rapi, nggak terlalu kelihatan. Oke, masih di area living room, kita duduk dulu lagi ya. Nah, ini ada satu sofa, pemilihannya simple, sofa yang kayak gini. Kalau mau model L juga masih bisa sih, hadap sini atau hadap sini, nggak apa-apa. Yang buat satu orang, atau yang ya satu doang yang gini itu. Dan coffee table-nya itu tergantung selera. Kalau senang dengan model bundar ya nggak apa-apa kayak gini. Ini kebetulan bundar dan pakai granit asli. Bawahnya juga tetap dipakai warna silver, kok silver apa? Gold. Jadi nyambung tuh dengan bagian depan belakangnya. Kesan mewahnya dapat. Nih, bagian belakangnya hampir sama seperti yang tadi, nuansa kayu. Ada black mirror juga biar terkamuflase seolah-olah ada ruangan di belakang. Ada emas-emas dan ada tali-tali air di bagian atas juga. Oke, geser ke area makan. Nah, sebentar sebelum bahas area makan. Dari tadi itu saya terkesan dengan ruangan ini lega. Walaupun lebar cuma 6. Kenapa sih? Karena salah satunya ini nih. Ini dia pemilihan untuk lantainya, dia pakai yang HT lebar ini kurang lebih mungkin sekitar 80, 90, 80 lah ya. Ini sekitar 80 kali 80. Jadi kesannya tuh lebih lega. Jangan pakai yang kecil-kecil karena itu mengesankan rumahnya kecil. Itu sih salah satu faktornya, dan pastinya open space. Untuk area makan juga di sini nih. Ini mejanya pemilihannya pakai yang memanjang gini. Ini termasuk oke, nggak terlalu lebar tapi memanjang. Jadi untuk duduk pun tuh masih oke. Sampai sini nggak sampai nyentuh ke belakang. Duduk di sini oke. Kalau mau ditambah satu lagi di sini extend, ya bisa. Jadi bisa untuk totalnya 5 orang. Dan yang terpenting harus konsisten. Tadi di sekitaran area ruang tamu, area sini, itu kesan mewahnya tetap dapat dari permainan warna-warna emas. Jadi ini ada lampu-lampu yang keren nih, nuansa-nuansa emas. Tadi di situ juga ada emas, termasuk ini nih, lampu gantung di area ruang tamu. Bahkan sampai sendok garpunya juga pakai emas. Makanan juga bareng mas-mas, Mas Fajar. Iya mas.
Dan dia pemilihan warna untuk mejanya, dia ini memang pakai kayu ya, nuansa kayu untuk bagian bawah. Ini bukan kayu asli BTW. Nah, untuk atasnya dia pakai kaca yang kacanya tuh warna hitam dan dia pakai bevel-bevel gini ya. Jadi kelihatan lebih mewah. Penting itu, jangan yang flat. Dan geser ke sini, ini kan tadi ada black mirror lagi. Jadi seolah-olah kesannya tuh kayak nyambung nih antara meja makan dengan dindingnya sini. Ini unik sih. Dan ditambah ada ambalan-ambalan kayak gini, bentuknya kotak ya buat naruh. Sementara sih hiasan, tetap dengan nuansa emas dong. Nah, tapi kalau mau dipakai untuk perlengkapan makan juga masih oke. Dapat 2 lantai nih. Keren-keren. Dan pemandangannya dong, nih, geser. Set, tuh, dapat taman belakang sambil menikmati makan. Spot favorit saya pasti di situ dong. Bisa ngelihat taman, bisa ngelihat juga anggota keluarga sambil makan. Kalau di sini ya bisa sih ngelihat tetangga ya. Udah, sekarang geser dulu ke area kamar mandi nih. Jadi kamar mandinya di bawah ini ada satu. Ini benar-benar bisa buat mandi ya, walaupun di bawah nggak ada kamar tidur, tapi nggak apa-apa. Nah, jadi dia pakai pintunya itu sudah berbahan aluminium, jadi kuat lah kalau untuk kena cipratan air karena dia berhadapan langsung dengan shower. Jadi penting pemilihan material untuk pintu kamar mandi. Dindingnya dia pakai ini keramik bukan HT ternyata. Ini pakai keramik, motifnya batu andesit sama full atas bawah. Atas dan bawah ternyata sama ya, bahannya matte atau doff. Jadi nggak licin. Nggak masalah sih, tetap bisa dapat senada. Kloset duduk sudah dapat merek Toto, termasuk jet washernya. Yang membedakan ini, nah ini pakai merek Air. Sudah siap instalasi panas dinginnya juga untuk pakai yang elektrik. Yuk, lanjut geser. Oke, untuk bagian dapur, jadi posisinya termasuk oke untuk yang kita suka masak, kurang lebih lebarnya sekitar 2 kali 3 meter. Mau naruh kulkas di sebelah sini juga oke, manuvernya juga oke. Habis itu langsung cuci-cuci di sebelah sini. Kemudian ini untuk tabelnya pakai HT warna hitam dan backsplash-nya dia sementara pakai begini ya. Ini sekali lagi selera, bisa mau pakai HT juga di sebelah sini biar gampang bersihinnya. Dan untuk bagian bawah ada beberapa tempat penyimpanan. Nah, penting nih ya, kasih tips satu lagi nih. Pakailah yang modelnya nutupnya ini soft close. Nah, kayak gini. Jadi yang biasa burak-burak atau ke susu itu apa ya? Buru-buru ya. Burak-burak nggak sampai cepat rusak. Dan permainan warnanya juga termasuk oke ya. Konsisten dia dari mulai depan sampai bagian dalam rumah, nuansa perkayuan dan Mas Fajar. Set, wah langsung ganti posisi ya. Nah, sekarang bahas bagian atas. Bagian atas juga ada beberapa tempat penyimpanan. Jadi di area sini sampai area sini, ini yang tertutup pakai warna putih. Nah, untuk area sininya ini modelnya pakai apa sih? Semacam kaca es, tapi dia motifnya pakai apa ya? Float istilahnya. Cuman ini nggak pakai lampu. Kalau pakai lampu lebih asik lagi nih. Lagi musim soalnya. Nah, geser ke sini ada cooker hood, dia pakai mereknya Modena. Dan sambil masak, pemandangannya tuh dapat ke taman. Jadi kalau stres masak itu ngeliat ke sini, wah langsung seger lagi ya. Oke, dari dapur geser ke area taman. Sementara sekarang dibuat taman dan ini tamannya asli ya, tanaman-tanaman hidup semua kecuali yang rumputnya ini pakai sintetis. Nah, peruntukannya memang taman, tapi kalau ke depannya mau dibikin service area juga masih mumpuni kok sebetulnya. Jadi kasih aja sekat dari sini nih, segini untuk jemuran yang digeser dan mesin cuci taruhnya di sebelah situ. Sudah ada instalasi airnya. Tinggal ditutup pakai kanopi nanti yang sebelah situ. Bisa jadi taman plus area servis. Dari dapur dan taman, sekarang kita geser ke area lantai 2. Penasaran kan? Yuk! Nah, untuk area tangga, ini dia modelnya ada 1 kali belokan. Nah, kenapa 1 kali belokan aja padahal 2 lantai? Enggak, karena rumah di sini adalah split level. Jadi seolah-olah seperti 3 lantai, tapi 2 lantai. Makanya belokannya nggak terlalu banyak untuk menuju ke satu area di situ. Nanti kita bahas ya. Nah, untuk belokan ini termasuk lega. Jadi karena dia cuma dibagi diagonal gini, akhirnya area sininya tuh lega. Nggak takut untuk kepleset. Yuk, lanjut yuk ke situ yuk. Tuh, belokan dari situ masuk ke area sini. Nah, ini area split levelnya karena masih ada naik lagi ke situ. Jadi seolah-olah kayak 3 lantai. Udah masuk yuk. Ada kamar di sini. Nah, ini dia untuk kamar pertama di rumah ini. Jadi ini termasuk kamar split level. Ukurannya memang nggak terlalu gede. Peruntukannya mungkin anak kita atau orang tua kita, jadi naiknya nggak terlalu banyak ya tadi. Dan kurang lebih ukurannya sekitar 2,5 meter kali 2,5 meter. Termasuk cukup lah untuk 1 orang di sini. Dan
Ini permainan-permainannya sekarang sedikit berbeda, walaupun ada nuansa kayunya, tapi ini agak terang nih, ada permainan warna yang terang-terangnya. Nah, untuk tempat tidur ini dia belakangnya ada headboard warnanya abu-abu gini, masih senada dengan ini, dan masih dapat bedside table juga, walaupun yang modelnya floating gini. Jadi bisa buat naruh-naruh, dan termasuk masih lega ya untuk manuver di sini. Oke juga. Dan geser di sini, ini ada satu meja bisa untuk berias, bisa juga untuk bekerja, sudah siap dengan colokannya, lengkap dengan lacinya juga, dan pemilihannya juga oke ya. Tuh, nggak mentok ke paha. Penting nih, antara ini dengan kursi harus disesuaikan kalau kita mau misah belinya, kecuali kalau sepaket sih ya. Oke, ini cermin ada di sini. Geser ke sini ada area untuk lemari dan dia pakai kaca full. Mungkin kalau anak-anak ya pakai yang jangan kaca ya. Sementara ini biar kelihatan estetik. Tapi fungsional juga, jadi tahu bajunya kayak gini nih. Oh, di sebelah sini bajunya. Dan lumayan dapat banyak tempat penyimpanan. Yuk geser yuk, kita naik ke speed level berikutnya. Nah, jadi di sini ada area untuk manuver juga, dan itu full ya, bordesnya atau lantainya itu nggak ada potongan-potongan, termasuk area sini juga lumayan nih, kurang lebih sekitar 90 sentian, langsung naik ke area split level atau lantai 2 yang sesungguhnya. Nah, dia ada satu lorong, lumayan ya, kurang lebih lebarnya sekitar 1,5 meter sih lebih ya, kesininya juga 2,5 meter lebih, dan nih ada semacam console table di sini, bisa buat naruh barang di sini yang tertutup dan juga bisa di atasnya. Nah, ini sebenarnya ada banyak sih pemanfaatan ruangan di sini, bisa untuk apa saja, tergantung kebutuhan. Kalau saya sih bayangannya di sini taruh semacam meja yang benar-benar meja, plus ada kursi bisa untuk kerja atau bisa untuk baca-baca buku. Takutnya kalau di kamar kita mengganggu pasangan kita, nanggungnya ada harus dipelajari, ada berkas-berkas atau ada kerjaan nanggung di luar aja, jadi gak ganggu. Sambil denger musik, ngedit-ngedit video, cocok di sini nih. Yuk geser yuk ke sini. Nah, di sini ada kamar kedua. Jadi ini kamarnya kurang lebih sama, 2,5 meter kali 2,5 meter ukurannya ya. Dan pertama masuk tadi ketemu dulu dengan satu area pintu, dan pintunya ini tinggi banget ya. Ini 2,5 meter lah. Dia pakai warna yang doff, warnanya gelap, masuk ke bagian dalam langsung ketemu terangnya lagi, dan nuansa perkayuan tetap konsisten. Dan untuk area sini dia headboardnya masih nyambung ya, jadi nggak terlalu kontras warnanya. Dia pakai yang warna apa ini, agak-agak abu-abu, dan ada garis-garis kayak gini. Ini tergantung selera sekali lagi ya, tapi lucu sih ini. Ada model kayak rumah gitu, jadi kesannya homey banget, bukan house tapi homey, kerasa rumahnya. Jendelanya udah dapet, jendela yang double window gini, bukaan, sirkulasinya pasti bagus, pencahayaan juga bagus ke area sini. Nah, ini ada, cara bukanya gini, ada tempat penyimpanan, dalam juga ya, mungkin naruh tas ya kalau anak di kamar ini. Oke, geser ke sini, sama ada tempat ini juga, dan pentingnya nih untuk interior, bagian sudut gini, jangan dibuat lancip ya, dibuat seperti ini, kayak 45 lingkaran ya. Jadi nggak langsung tajam banget ini. Nah, geser ke sebelah sini, ini ada satu area kamar mandi. Jadi kamar mandi ini bisa dipakai untuk yang kamar sini dan kamar split level. Nah, yang enak kamar split level, bisa milih di bawah atau di sini, sama-sama naik separuh. Nah, yang sini, ini ketemu dulu dengan satu area wastafel, dan dia ada model floating gini, bisa buat naruh beberapa perlengkapan untuk kita mandi. Dan dindingnya sama seperti yang di bawah tadi. Nah, ini juga untuk lantainya ada coakan seperti ini untuk memisahkan area kering dan area basah. Jadinya sama, pakai merek air, shower untuk panas dan dingin, kloset duduk juga dapat, pintunya juga sama. Yang beda adalah lantai 1 dan lantai 2. Geser yuk ke situ yuk. Nah, ini dia kamar utamanya, master bedroomnya, termasuk kamar yang lega ya, jadi full. Rumah ini lebar 6, benar-benar 6 meter dipakai untuk kamar, tapi kepotong untuk kamar mandi. Karena ini masuk area kamar mandi dalam loh di sini. Jadi termasuk oke ya untuk kamar ini. Jadi kita bahas dari sini dulu ya. Nah, ini untuk area kamar tidurnya. Jadi kurang lebih sama untuk area sini. Nuansanya tetap warna abu-abu kecoklatan gini, plus ada semacam masuk ke bagian dalam dihiasi LED strip, dan goldnya tetap nih konsisten. Tambah lagi dengan black mirror di area sekelilingnya, mengesankan lebih luas ruangannya. Nah, satu lagi nih, saya barusan kepikiran, ini kan posisinya ada dari depan tadi maju mundurnya tuh untuk fasad, sehingga bagian sini tuh nggak bisa terlalu lebar.
Nah, nggak bisa naruh bedside table. Tapi tenang, bisa kok tetap diakalin. Ini geser ke sini, bedside table yang ini jangan milih yang gede-gede, separuh aja segini. Jadi situ bisa ada bedside table juga. Nah, tapi ini nggak bisa buka dong. Nah, ini bisa diakalin juga. Pakai yang modelnya sliding. Di area sini tetap bisa untuk lewat. Walaupun ini ketutup gini, ketutup walaupun ini lagi dibuka dan kasurnya ke sini. Aman. Nah, geser ke area sini. Ini adalah area untuk entertain. Jadi bisa naruh televisi di sebelah sini untuk bagian belakangnya juga sudah disiapkan, kurang lebih tetap konsisten. Ada black mirrornya juga dan ada tambahan kredensa nih di sebelah sini, bisa buat naruh perlengkapan sebelah. Oh, gini bukanya, sorry. Bisa untuk naruh perlengkapan entertain atau bahkan mungkin barang pribadi kita bisa juga nih taruh di sini. Gitu. Nah, sininya wah, terang banget. Ternyata di sini ada 2 jendela yang jendela hidup semua. Oh, yang di sana juga ada jendela. Belum dibahas tadi nih. Tuh. Oh, tapi jendela mati. Tadi yang kelihatan dari bawah ya. Nah, ini jendela hidup. Dan ininya masih ada cor-coran nih. Tadi ada permen maju mundurnya nih. Kerennya di sini nih. Oke, lanjut. Di sini ada satu area kamar mandi dalam kamar. Lega dong. Jadi ini kurang lebih sekitar 2 meter kali 3 meteran. Ini kita mau ngapain aja di sini masih bebas ya. Mau setor daerah sini tuh masih bisa bergerak-gerak. Walaupun di sini nanti pasangan suami istri ceritanya lagi mandi, Kak, mungkin sampai senggol-senggolan, mandi aja dengan tenang di sini. Tapi nggak enak juga sih bau ya. Nah, ini ada satu area wastafel dan ini tadi nih yang dibahas di bagian fasad pakai kaca es. Di sebelah sininya juga ada kaca es, tapi dia pakai kisi-kisi udaranya, ada ventilasinya. Walaupun nggak ada jendela hidup, tapi masih ada kisi-kisinya. Tinggal tambah exhaust, masih oke. Oke, kita sudah selesai membahas rumah Cape Dutch yang fenomenal ini. Nah, selanjutnya kalau kalian tertarik, khususnya yang di arean Sidoarjo, cepat hubungi Rianto. Kita jalan-jalan di rumah ini, karena jarang banget ada konsep rumah yang keren kayak gini. Sampai ketemu!